nih, setrum. Di sini di depan sama orang PLN. Kalau sekarang mah dia menaruh tiang doang dulu tuh. Emang tiang ini udah lama. Belum begitu lama sih, tapi begini aja mati. Begitu ya? Iya, dulu hidup sih ada berapa bulan mah hidup setelah karang mati, setrumnya di depannya mati, yang nggak dihidup-hidupin lagi. Pak Haji kemarin ada orang PLN datang, Pak ini setrumnya udah pada kebakar. Sekarang bagaimana ya Pak, kira-kira itu supaya ada lampu? Ya saya kudu bayar, begitu ya? Bayar saya. Jadi Ibu bayar uangnya dari mana Bu? Ya boleh di begini Pak, Iuran. Bapak ya Allah, dia namanya kita Iuran warga ada yang ngasih ada yang enggak yang pastinya ya Bu ya? Pak, nih kalau saya jadi bukan ngomongin warga ya Pak. Ya. Saya kan ngurus makan juga udah tua, udah puluhan tahun. Ya. Saya sama Pak Haji bawa mesin. Pak Haji siapa tapi suami? Toleng. Pak Haji Toleng awalnya Pak Haji dulu ya. Toleng bawa mesin, saya bisa sapu. Siapa yang nanya saya? Siapa yang bilang kalau mau ada yang meninggal nih Pak nih, tengah malam hujan angin laporan, sedang pulang mas setan anjing permisi juga enggak, bangke. Tapi doang. Pernah ada juga orang nggak permisi mau. Oh, banyak banget Pak. Nggak permisi main gali-gali aja ya. Gali pagi itu berkali-kali main gali dari Pemda datang dulu saya dinasehatin. Tegur Pak, ini makam udah penuh. Kalau Bapak digampangin, ntar siapa yang beliin makam lagi? Baik. Emang bener Pak, emang benar. Ya tiba-tiba kan pada naruh badan, kepala emang udah nggak boleh dibangun kan? Saya tegur, Pak ini nggak boleh sekarang dari pemerintah juga udah nggak boleh dibangun. Karena memang karena kalau digini nanti untuk numpang susah galinya siapa yang ngetokin keramiknya Bu ya. Jadi memang tujuannya benar Bu. Sebenarnya gini, kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakam Indonesia, kami pemerhati tentang makam. Mohon maaf mengganggu Ibu hari ini siang ini. Intinya kami memang mengecek keberadaan makam sudah sejauh mana mengacu kepada kebutuhan masyarakat yang kemudian hari akan dipanggil dan membutuhkan lahan makam. Makanya kami juga harus tahu dasar dari lahan ini awalnya segala macam. Saya terima kasih dengan ketemu orang tua, dengan Ibu di sini. Kehadiran kami hanya untuk bagaimana mungkin barangkali kami bisa membantu untuk menjembatani ke pemerintah apa yang menjadi kebutuhan. Mudah-mudahan juga pemerintah Kota Tangerang Selatan ya juga peduli dengan ini Bu ya. Artinya di sini dengan pengurusan dan segala macam. Artinya yuk sama-sama kita membangun warga karena kewajiban kita juga, hak juga yang hidup bakalan mati. Tapi yang jelas di sini kan karena mengacu jumlah penduduk yang semakin hari bertambah, belum ditambah bayi-bayi yang akan lahir. Tentunya ini menjadi satu persoalan kita sama-sama. Tapi yang jelas kan orang bukan hanya bawa badan dibangun rumah di sini terus makamnya nggak dipikirin Bu ya. Dan setidaknya kan Ibu juga tahu ada makam-makam pemerintah yang disiapkan, seharusnya pemerintah juga menginformasikan kepada masyarakatnya kalau memang dia pendatang mungkin udah berKTP di sini tapi nggak bisa dimakamin di sini, lalu di mana? Kan solusinya seperti itu ya. Berarti kan ada makam yang namanya makam TPU yang dikelola oleh pemerintah dan dimakamkan di makam pemerintah. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat jangan memaksakan diri, kalau nggak bisa di sini ya jangan marah. Karena mungkin nggak tercatat karena memang bukan aslinya sini, kan gitu ya Bu kurang lebih ya. Banyak sih yang marah mah. Kasih nasihat sering. Oh gitu. Marah, Pak. Ya baik, kami dari Solidaritas Empati Makam ya, hari ini dengan Ibu Haji Ajah Toleng ya, yang memang yang menjaga lahan ini. Lahan ini cukup luas dan 2015 yang lalu kami sempat kemari untuk menguburkan salah satu tokoh masyarakat ya di sini, dan ini lahannya yang cukup adem, nyaman, dan kita melihat masih ada orang yang masih berziarah ke makam keluarga dan orang tuanya, bahwa inilah tempat keabadian kita. Makam ini bersih ya. Kalau 3 hari yang lalu kami kemari, 5 hari lalu yang kemari masih pada tumbuh rumput-rumput karena banyak peziarah yang hadir kemari ya. Dan makam ini sudah mulai dibersihkan oleh warga atau ahli waris yang memiliki makam di sini atau jenazah orang tua atau para almarhum dari keluarganya yang dimakamkan di sini. Dan makam ini sebetulnya sudah mulai padat ya. Jadi ini masih ada yang berziarah. Ini kalau malam hari suasananya luar biasa, dan kami sudah
beberapa kali sih untuk mengunjungi makam di sini. Dari keterangan Ibu Haji Toleng bahwa memang makam ini butuh bantuan karena mengurus lahan ini yang luas seperti ini itu tidak mudah. Dan ini makamnya ya. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat yang memang tidak bisa dimakamkan di lokasi makam ini, jangan berkecil hati dan marah, bahwa pemerintah juga Tangerang Selatan memiliki lahan yang ada di Sarimulya, yaitu makam terpadu. Di sana belum difungsikan sebagai makam hari ini, dan insya Allah sesegera mungkin akan direalisasikan menjadi makaman. Dalam proses pengerjaan yang jelas untuk kantornya sudah ada dan kami sudah memantau di sana juga. Ya, tentunya informasi ini kami informasikan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Ya, dan mungkin buat kota-kota yang lainnya juga akan menjadi persoalan ke depan, yaitu tentang makam. Kita semua pasti akan berpulang, dan kita umat Muslim khususnya pasti membutuhkan lahan makam. Mungkin ada umat non-Muslim juga yang membutuhkan lahan makam. Tapi apakah lahan itu masih ada ketika Anda meninggal dunia? Ini yang menjadi pemikiran kita, karena lahan semakin hari semakin habis, tidak ada penambahan lahan. Dan buat non-Muslim juga membutuhkan lahan makam, yang memang ketika meninggal dunia membutuhkan lahan makam. Toleransi kita tentunya saling menghormati. Mungkin ada yang tidak membutuhkan lahan, tapi kehadiran kami Solidaritas Empati Makam hanya sekedar untuk menginformasikan keberadaan kita, keberadaan lahan kita yang hari ini dan semakin hari semakin sempit keberadaannya, tentang makam-makam warga atau kebutuhan warga terkait lahan makam. Maka dari itu kami dari Solidaritas Empati Makam selalu menginformasikan, jangan hanya membangun tempat di mana orang bernapas hidup, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana yang hidup itu ketika dipanggil berpulang dan mati, dan memerlukan lahan untuk dikuburkan. Mari kita kalkulasi, kalau satu hari ada 50 orang yang meninggal di satu kota, maka membutuhkan 200 meter yang harus dipakai buat pemakaman. Nah, kalau satu hari itu 200 meter yang kita pakai, maka dalam hitungan setahun kita bisa kalkulasikan berapa lahan yang terpakai. Dan kalau lahan itu semakin habis, maka inilah yang terjadi. Demikianlah pemantauan kami dari Solidaritas Empati Makam. Semoga ini manfaat, hanya sebagai informasi, dan khususnya pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kata kita melihat juga lampu yang sudah mati seperti ini, dan ini gelap sekali kalau malam, luar biasa. Karena dapat informasi juga terkadang ada yang meninggal di malam hari, dikuburkan di malam hari. Jadi butuh penerangan lah minimal di sini. Terima kasih, kami dari Senpaki, Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.